Backland, Empress Borough. Audrey Hall duduk di kursi gantung di sudut berangin dan menatap bunga-bunga yang bermekaran di bawah sinar matahari. Ia teringat pada permintaan Forswell. Menurut Viscount Glen, memang ada seorang gadis muda bernama Sio Derecha yang sedang ditahan di penjara sementara yang terletak di Borough Utara Backland. Ia didakwa melakukan penyerangan berat terhadap seorang pria terhormat akibat perselisihan keuangan. Korban dibuat terbaring di tempat tidur dan kemungkinan tidak akan bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Mengenai hal itu, penjelasan Force adalah bahwa pria tersebut bukanlah orang baik, melainkan kepala geng di Borough Timur Backland. Mata pencahariannya berasal dari praktek lintah darat. Awal mula kejadian itu adalah ketika salah satu peminjam mengetahui bahwa bunga pinjaman ternyata beberapa kali lipat lebih besar dari perkiraan, hingga mustahil melunasinya bahkan setelah ia bangkrut. Saat pembicaraannya dengan pria itu tidak membuahkan hasil, ia mencari perantara terkenal, Sio Derecha, dengan harapan Sio bisa membujuk pihak lawan untuk menghapus bagian pinjaman yang tidak wajar tersebut. Pria itu tidak menanggapi dengan baik upaya mediasi Sio Derecha, bahkan mengancam akan menculik istri dan anak si peminjam pada malam itu juga. Karena itu, Sio mengubah taktik dan memilih cara fisik. Tanpa sengaja, ia menyebabkan luka parah pada pria tersebut. Viscount Glen menyelidiki perkara ini dan memastikan bahwa Forswell berkata benar. Ia juga memastikan bahwa si kepala geng telah kehilangan kendali atas anak buahnya. Lebih jauh lagi, setelah ada seseorang yang berkunjung pada tengah malam, utang si peminjam pun dihapuskan. Sebuah pernyataan pun dikirimkan kepada jaksa untuk memohon keringanan hukuman bagi Sio Derecha. Namun, kasus penyerangan berat seperti itu tidak akan dicabut meskipun korban memutuskan untuk tidak melanjutkan tuntutan. Glen ingin menyelesaikan masalah ini lewat jalur normal. Ia mengutus orang untuk berbicara dengan para pengacara yang dikenalnya, tetapi mereka hanya yakin bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Akan sangat sulit membebaskannya dari jeratan hukum kecuali ia mendapat surat keterangan medis yang menyatakan bahwa dirinya tidak waras atau keterbelakangan mental, gumam Audrey pada dirinya sendiri, yang lebih condong untuk mendukung pendapat temannya. Bagi Audrey, sebaiknya ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Forswell maupun Sio Derecha. Sejak bergabung di klub tarot, Audrey merasa dirinya tak lagi menjadi gadis muda yang polos dan naif. Besok malam akan ada pesta dansa di kediaman Earl Wolf. Saat itu aku akan memberitahu Glen untuk bertindak sesuai saran pengacara. Audrey mengangguk sedikit, meneguhkan keputusan. Di kerajaan Loen, pengacara terbagi menjadi barrister dan solisitor. Solisitor tidak perlu terlibat langsung dalam sidang pengadilan. Tugas mereka meliputi mengumpulkan bukti, berbicara dengan pihak-pihak terkait, menyusun surat wasiat untuk klien, mengawasi pembagian harta, serta memberikan konsultasi hukum. Mereka juga bisa mewakili klien di pengadilan tingkat dasar untuk perkara-perkara sederhana. Sementara itu, barrister bertugas meneliti bukti dan membela klien di pengadilan. Menurut hukum kerajaan Loen, mereka harus mempertahankan sikap objektif sehingga tidak boleh berhubungan langsung dengan pihak yang bersengketa. Mereka hanya bisa berkomunikasi melalui asisten mereka, yaitu para solisitor, untuk memahami situasi secara lengkap. Mereka adalah pakar hukum sejati yang memiliki kemampuan komunikasi unggul dan piawai berdebat. Audrey yang santai memandangi bunga-bunga berwarna-warni di luar, sambil tersembunyi dalam bayangan, lalu teringat sesuatu. Surat keterangan medis yang menyatakan ia tidak waras. Psikiater. Jika alkemis psikologi memahami istilah acting, apakah berarti mereka bisa ditemukan di kalangan psikiater? Audrey merasa alur pikirnya tepat, dan matanya berkilau seperti permata. Saat itu juga, ia melihat anjing Golden Retriever miliknya, Susie, menyelinap ke belakang semak bunga, menuju tempat yang hanya bisa dijangkau tukang kebun. Susie, apa yang sedang ia lakukan? Audrey tetap bersembunyi di bayangan sambil terpaku. Penciuman Golden Retriever itu tampaknya tertutupi oleh aroma bunga di sekitarnya, sehingga ia tidak menyadari keberadaan majikannya. Ia membuka mulut dan mengeluarkan suara seperti orang yang sedang melatih pita suara. Lalu, suara itu membuat udara bergetar, membentuk kata-kata yang terdengar kaku dan tidak merdu. Halo? Apa kabar? Mulut Audrey terbuka lebar, sepenuhnya lupa pada etika seorang wanita elegan. Ia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya, maupun suara kaku yang baru saja ia dengar. Ia tiba-tiba berdiri dan bertanya, Susie, kau bisa bicara? Sejak kapan kau bisa bicara? Golden Retriever itu terkejut, lalu menoleh ke arah majikannya. Ia mengibas-ngibaskan ekornya dengan gugup dan cepat. Ia membuka tutup mulut beberapa kali, membuat udara bergetar kembali. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya.
Bagaimanapun juga, aku ini seekor anjing. Mendengar itu, Audrey terdiam, kehilangan kata-kata. Senin pagi, Klein menjalankan rencananya untuk meninjau dan memperkuat pengetahuan mistisisme. Lalu ia naik kereta umum menuju Universitas Hoi. Ia ingin lebih sering berinteraksi dengan Tuan Azik dan mencari tahu apa yang sebenarnya diketahui pria itu. Di gedung abu-abu 3 lantai milik Departemen Sejarah, Klein berbincang sejenak dengan gurunya, Cohen Quentin, lalu saling bertukar informasi tentang reruntuhan bersejarah di puncak utama pegunungan Hornachis. Tidak mendapatkan informasi baru, ia memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke kantor yang letaknya serong berseberangan saat mentornya pergi mengurus urusan tertentu. Ia lalu menuju meja Tuan Azik. Dosen itu tetap tinggal untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Tuan Azik, bolehkah aku berbincang denganmu? Tanya Klein kepada pria berkulit kecoklatan dengan raut wajah lembut dan tahi lalat kecil di bawah telinga kanannya. Klein melepas topi dan membungkuk. Dengan mata yang seakan pernah melihat pasang surut kehidupan, Azik merapikan buku-bukunya dan menjawab. Tentu, mari kita berjalan di tepi sungai Hoi. Baik. Klein membawa tongkatnya dan mengikuti. Sepanjang jalan, mereka diam, tidak saling bicara. Ketika aliran air sungai terlihat dan tak ada guru maupun mahasiswa yang lewat, Azik tiba-tiba berhenti. Ia menoleh setengah badan, menghadap Klein, dan bertanya. Ada yang bisa kubantu? Klein terdiam lama, memikirkan berbagai cara halus untuk mengajukan pertanyaan, namun ia mengurungkan semuanya. Akhirnya ia berkata terus terang. Tuan Azik, Anda orang yang dapat dipercaya, seorang pria terhormat. Aku ingin tahu apa yang Anda lihat dalam diriku, atau lebih tepatnya, apa yang Anda ketahui. Aku bermaksud membahas kejadian waktu itu, saat Anda mengatakan, ada sesuatu yang tidak selaras dalam takdir aku. Azik menurunkan tongkatnya dan tersenyum sambil menghela napas. Tak kusangka kau begitu terus terang. Aku agak bingung harus menjawab bagaimana. Sejujurnya, ketidaksesuaian dalam takdirmu adalah satu-satunya hal yang bisa kulihat. Selain itu, aku tidak tahu lebih dari yang kau ketahui. Klein ragu sejenak lalu bertanya, tapi bagaimana Anda bisa tahu? Aku tidak percaya ini berasal dari ramalan. Azik menatap ke arah sungai Hoi. Nada suaranya mengandung sedikit kesuraman. Tidak, Klein, kau tidak mengerti. Ramalan memang bisa sampai pada tingkat itu. Itu tergantung pada orang yang melakukan ramalan. Tentu saja, ramalanku hanya alasan saja. Ada orang-orang yang istimewa. Mereka terlahir dengan kemampuan aneh. Aku pikir aku termasuk orang seperti itu. Anda berpikir begitu? Klein menangkap kata yang digunakan pria itu. Ya, aku tidak yakin apakah aku terlahir dengan hal seperti itu. Mungkin, harga dari kemampuanku adalah melupakan diriku sendiri, melupakan masa laluku, melupakan orang tuaku. Mata Azik berkabut dengan kesedihan saat menatap sungai. Klein semakin bingung. Melupakan masa lalu? Azik tersenyum tanpa keceriaan. Sebelum aku masuk ke Departemen Sejarah Universitas Backlund, aku kehilangan sebagian besar ingatanku. Aku hanya mengingat namaku dan beberapa pengetahuan dasar. Untungnya, aku masih memiliki dokumen identitas. Kalau tidak, mungkin aku sudah jadi gelandangan. Selama bertahun-tahun, aku mencoba mencari orang tuaku dengan dokumen itu, tetapi tidak pernah menemukan apapun, meskipun aku bisa melihat secuil takdir. Selama beberapa tahun di universitas, aku perlahan menyadari bahwa aku memiliki kekuatan unik yang aneh, kekuatan yang melampaui akal sehat. Klein mendengarkan dengan seksama dan bertanya, Tuan Azik, mengapa Anda kehilangan ingatan? Maksudku, apakah Anda pernah mengetahui penyebabnya? Ia mencurigai bahwa Tuan Azik adalah anggota Life School of Thought yang kehilangan ingatannya, bahkan mungkin seorang pionir urutan menengah ke atas. Organisasi rahasia itu memiliki jalur ramuan monster dan peramal, dan diwariskan melalui hubungan guru-murid. Azik menggeleng kuat. Tidak, rasanya seperti aku hanya tidur, lalu melupakan semua yang pernah terjadi. Ia melangkah beberapa langkah dengan tongkat di tangannya sambil berkata, setelah aku meninggalkan Backlund, aku mulai bermimpi. Aku bermimpi banyak hal aneh. Mimpi? Aku pandai menafsirkan mimpi? Percakapan mulai memasuki bidang keahliannya, sehingga Klein langsung bertanya, mimpi seperti apa? Azik tertawa pelan. Bermacam-macam. Kadang, aku bermimpi berada di dalam mausoleum gelap, melihat peti mati kuno dengan mayat di dalamnya. Dari punggung mereka tumbuh bulu-bulu putih. Kadang, aku bermimpi menjadi ksatria berzirah penuh, membawa tombak sepanjang 3 meter dan menyerbu musuh. Kadang, aku bermimpi menjadi tuan tanah feodal, memiliki wilayah subur, istri cantik, dan 3 anak.
Kadang, aku bermimpi menjadi gelandangan yang berjalan di jalan berlumpur saat hujan, kedinginan, dan kelaparan. Kadang, aku bermimpi memiliki seorang putri, berbeda dari anak-anak sebelumnya. Ia berambut hitam panjang dan suka duduk di ayunan yang kubuat. Ia selalu meminta permen dariku. Kadang, aku bermimpi berdiri di dekat tiang gantungan, menatap dingin mayat yang tergantung di sana. Mendengar uraian seperti orang gila itu, klien tersadar bahwa ia tak dapat menafsirkan mimpi tersebut, sebab mimpi-mimpi itu melambangkan hal-hal yang saling bertentangan. Azik menarik kembali pandangannya, nadanya tak lagi terdengar samar. Kerajaan Feyna Potter di selatan menganut kepercayaan pada Mother Earth. Gereja Mother Earth mengajarkan bahwa setiap kehidupan adalah seperti tumbuhan, menyerap nutrisi dari tanah. Tumbuh perlahan, berkembang, lalu layu. Ketika layu, mereka jatuh ke tanah dan kembali ke pelukan sang ibu. Tahun berikutnya, mereka tumbuh lagi. Berbunga lalu layu, dari tahun ke tahun. Hidup seperti itu, satu kehidupan menggantikan yang lain. Terkadang, aku ingin sekali mempercayai konsep ini. Aku percaya bahwa karena keunikanku, aku bisa bermimpi tentang kehidupan-kehidupan masa lalu, dan kehidupan sebelum itu. Di sini, ia menatap Klein dan menghela napas. Aku belum pernah menceritakan hal ini kepada Cohen. Alasanku memberitahumu adalah karena aku. Azik berhenti sejenak, lalu tersenyum. Maaf, penjelasanku tadi kurang tepat. Ketidaksesuaian dalam takdirmu bukanlah satu-satunya hal yang kulihat. Aku juga melihat satu hal lagi. Klein, kau bukan lagi orang biasa. Kau memiliki kekuatan luar biasa dan aneh, yang sangat mirip denganku. Tuan Azik bisa tahu bahwa aku seorang Beyonder. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Klein membeku sesaat sebelum memberikan jawaban jujur. Ia berpikir sebentar lalu menambahkan. Karena apa yang terjadi pada Welch dan Naya. Seperti yang kuduga, Azik menghela napas. Ada dua orang dengan kekuatan luar biasa di antara kelompok polisi yang datang untuk menanyai aku dan Cohen. Mungkin itu Kapten dan Leonard. Mereka yang bertanggung jawab atas kasus Welch. Klein mengangguk sedikit, tidak menyela Azik. Azik mengangkat tongkatnya dan berkata, kau seharusnya sudah masuk ke lingkaran mereka. Aku berharap kau bisa membantuku mencari petunjuk tentang asal-usulku. Kau tidak perlu bersusah payah melakukannya. Cukup catat saja jika kau menemukan petunjuk. Selesai berkata, Azik menampilkan senyum pahit. Aku tidak mengenal orang lain yang memiliki kekuatan luar biasa. Kau tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan seorang pria tanpa masa lalu. Kau seperti perahu yang mengapung di lautan luas. Hal yang paling menakutkan bukanlah menghadapi badai, tapi tidak bisa menemukan tempat untuk berlabuh. Tidak mampu menjejakkan kaki ke daratan. Yang bisa kau lakukan hanyalah menghadapi bencana demi bencana, tanpa akhir, tak pernah merasakan damai dan aman. Tidak, Tuan Azik, aku tahu rasanya. Karena aku berada di posisi yang sama. Untungnya aku memiliki pecahan ingatan Klein yang asli, juga Melissa dan Benson. Klein menjawab dalam hati sebelum bertanya. Tuan Azik, kenapa Anda tidak bergabung dengan kelompok serupa ketika memiliki kemampuan magis seperti ini dan mencari petunjuk sendiri? Azik menatap mata Klein dan mengeluarkan senyum merendahkan diri. Karena aku takut. Aku takut mati. Ia menghela napas dan melanjutkan. Aku sudah terbiasa hidup seperti ini. Aku menyukai hidupku. Aku tidak punya keberanian untuk mengambil risiko itu, jadi aku mengandalkanmu. Klein tidak berkata lagi. Ia berjanji, aku akan memberi perhatian khusus jika menemukan petunjuk apapun. Baiklah, kita sebaiknya kembali ke kantor. Mari kita makan siang bersama Cohen setelah dia selesai bekerja. Kau ingat, restoran Balam Timur di universitas itu cukup bagus. Heh, aku yang traktir. Azik mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke suatu arah. Maaf, aku benar-benar tidak punya kenangan tentang itu. Bagaimana mungkin Klein yang masih belajar mampu membayar makanan di restoran Balam Timur? Bahkan jika Welch yang mentraktir, dia tetap akan menolak pergi ke tempat semahal itu. Klein menekan topinya dan kembali ke lantai 3 gedung batu abu-abu yang menjadi tempat departemen sejarah bersama Azik. Beberapa langkah kemudian, Azik tiba-tiba berbicara. Aku akan liburan musim panas setelah menyelesaikan semua pekerjaanku di universitas. Kau bisa mengunjungiku di rumah atau menulis surat padaku. Klein mengangguk dan berkata santai. Tuan Azik, kukira Anda akan pergi berlibur ke Teluk Desi. Tidak, selatan terlalu panas sekarang. Aku tidak suka yang disebut berjemur. Lihat warna kulitku, mudah menjadi gelap. Aku lebih suka pergi ke Winter County,
Di utara Kekaisaran Feysak, untuk bermain ski, jalan-jalan, atau berburu anjing laut. Azik, yang berkulit perunggu, tersenyum saat menjawab. Aku juga mau. Klein, yang baru bergabung dengan Nighthawks, menunjukkan ekspresi iri. Setelah makan siang, Klein pulang dan tidur siang sebelum memulai belajar ulang mengenai jimat dan azimat. Ia berharap bisa memahaminya dengan cepat untuk membuat benda yang setidaknya bisa dipakai dalam pertempuran dan membantunya. Menjelang pukul 3 sore, Klein membereskan barang-barangnya dan menyegel kamar dengan dinding spiritualitas. Di aula suci yang megah di atas kabut abu-abu, terdapat sebuah meja panjang kuno yang penuh noda waktu. Klein duduk di kursi kehormatan, wajahnya diselimuti kabut tebal. Ia melihat Justice dan The Hanged Man yang masih samar saat mereka muncul di kursi masing-masing. Emosi Nona Justice sepertinya tidak stabil. Cemas, gelisah, dan sedikit bingung. Klein mengamati satu-satunya anggota perempuan klub tarot dengan spirit vision-nya. Kata-kata tak bisa menggambarkan perasaan Audrey Hall. Dia sangat terkejut dengan ucapan mendadak Susie. Dia pernah membayangkan masa depan di mana dirinya adalah detektif hebat atau psikolog terkenal bersama asistennya Susie, tapi jika nanti malah jadi anjing detektif Susie yang membawa asistennya Nona Audrey, itu akan sedikit. Sedikit? Tidak, bukan sedikit, itu benar-benar aneh. Membuatku bingung. Audrey tiba-tiba duduk tegak. Dia ingin meminta bantuan Tuan Fool dan The Hanged Man. Tapi dia menelan kata-kata yang hendak diucapkan. Bagaimana aku harus menanyakannya? Apa yang harus kulakukan jika hewan peliharaanku tidak normal? Bagaimana aku berinteraksi dengan hewan peliharaan yang bisa bicara dan memiliki kecerdasan lumayan? Tidak, ini adalah klub tarot, bukan forum berbagi pengalaman memelihara hewan. Aku yakin kesan baik yang dimiliki The Hanged Man dan Tuan Fool tentangku akan hancur jika aku bertanya seperti itu. Pikiran Audrey berputar cepat. Akhirnya, dia merangkai kata dan berkata, Tuan Fool yang terhormat, dan Tuan Hanged Man yang selama ini membantuku, aku punya pertanyaan. Apa yang bisa dilakukan seekor hewan peliharaan dengan kekuatan Beyonder untuk pemiliknya? Dengan kata lain, seberapa berguna mereka? Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari Tuan Fool dan The Hanged Man terdiam. Suasana menjadi agak canggung. Hei, katakan sesuatu, jangan menatapku seperti itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Sungguh, aku hanya bertanya untuk seorang teman. Audrey ingin mengubur diri karena malu. Dia sangat menyesal telah menanyakan pertanyaan itu. Mengingat sebelumnya dia pernah bertanya, apa yang terjadi jika hewan biasa meminum ramuan sequence, apakah dia berbagi ramuan yang dia racik dengan hewan peliharaannya? Itu terdengar seperti sesuatu yang hanya akan dilakukan Nona Justice. Aku merasa agak menyedihkan menjadi pemimpin kultus sesat dengan dia sebagai anggota. Klein mengangkat tangan kanannya, menopang dahinya, dan mencubitnya 2 kali tanpa memberikan jawaban. The Hanged Man, Alger Wilson, terdiam hampir 20 detik sebelum menjawab dengan nada aneh. Itu tergantung pada jenis kekuatan Beyonder yang dimiliki hewan peliharaan itu. Misalnya, jika dia seorang spektator, dia bisa membantumu mengamati atau menguping pada situasi tertentu. Seperti yang kau tahu, kebanyakan manusia waspada terhadap satu sama lain, tapi tidak akan pernah curiga bahwa seekor hewan peliharaan sedang menguping mereka, bahkan jika hewan itu duduk tepat di kaki mereka. Masuk akal. Ayah selalu menghindariku saat membicarakan hal penting dengan bangsawan, anggota kabinet, dan menteri lain. Mereka sering mengunci pintu ruangan. Tapi jika Susie bisa bersembunyi cukup lama hingga ikut terkunci di dalam bersama mereka, dia tidak akan diusir. Juga banyak wanita suka berbincang dalam lingkaran sosial pribadi. Mata Audrey berbinar saat banyak ide bermunculan di kepalanya. Selain itu, karena Susie sekarang bisa bicara, dia bisa langsung memberitahuku isi pertemuan. Susie luar biasa. Aku harus memperlakukanmu dengan baik. Aku harus mengajarkan pengucapan dan kosakata yang benar. Apakah aku harus mengajari Susie pengucapan bangsawan atau aksen Backlund yang lebih umum? Apakah anjing lain bisa menebak asal Susie saat mereka berinteraksi? Tunggu, kenapa aku mempertimbangkan ini? Susie tidak akan menggunakan bahasa manusia saat berbicara dengan anjing lain. Tunggu, Tuan Hanged Man, kenapa Anda menggunakan spektator sebagai contoh? Apakah Anda bisa menebak apa yang terjadi? Ekspresi Audrey berubah. Dia kembali duduk tegak dan tersenyum. Tuan Fool, aku menemukan halaman lain dari buku harian Kaisar Rosel. Aku mendapatkannya dari Forswall. Bagus, kau sudah membayar utangmu, jawab Klein dengan gembira. Aku minta maaf, tapi halaman ini tidak banyak isinya.
Audrey mulai menyalin isi yang diingatnya ke selembar kulit kambing. Klein mengangkat tangannya dan membuat perkamen kulit kambing itu muncul di telapak tangannya sebelum berkata, "Itu tidak mempengaruhi janjiku." Selain itu, bagian buku harian yang kau berikan sebelumnya ada 2 halaman. Halaman-halaman yang dikumpulkan oleh Justice dan The Hanged Man bukanlah asli. Hal itu disalin oleh para peneliti. Beberapa menyalinnya di 1 halaman demi tujuan pencatatan, sementara yang lain mempertahankan tampilan asli buku harian demi kemudahan. Klein menunduk melihat beberapa baris teks di halaman itu. Tanggal 20 Desember. Tahun baru akan segera tiba, tapi respon yang kuterima membuatku sangat bingung dan gelisah. Tidak ada minyak bumi di dunia ini. Tidak ada minyak bumi yang bisa ditemukan.